Om Swastiastu, Tabe Selamat Limunalatai, Salam Sahujud Kerende Melempang. Perkenalkan, nama saya Wiranda dari kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 1 dengan NIM 2100035, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dan implementasi kurikulum 2013, bagian B tentang filosofi kurikulum 2013. Nah, sebelum kita membahas tentang materi filosofi kurikulum 2013, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari implementasi kurikulum 2013. Nah, apa yang dimaksud dengan implementasi? Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Nah, sekarang itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar untuk tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004. KBK dijadikan acuan berbagai ranah pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Nah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter dari peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai filosofi kurikulum 2013. Nah, di dalam filosofi kurikulum 2013 ini terdiri dari yang pertama yaitu kurikulum sebagai materi. Kurikulum sebagai materi ini yaitu di mana bahan yang terkandung dalam kurikulum serta penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal-asalan, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan, juga beberapa aspek. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai produk. Kurikulum sebagai produk merupakan hasil perencanaan pengembangan dan perekayasaan kurikulum. Pengertian dari kurikulum ini memiliki keuntungan berupa kemungkinan yang dapat dilakukan terkait dengan arah dan tujuan pendidikan secara lebih konkret dalam sebuah dokumen yang selanjutnya diberi label kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum dalam arti produk merupakan hasil yang konkret yang dapat dia amati dalam bentuk dokumen, hasil kerja dari sebuah tim pengembangan kurikulum. Kiranya perlu juga diingatkan bahwa definisi tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu adanya pemaknaan yang sempit terhadap kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum hanya dipandang sebagai dokumen yang memuat serentetan daftar pokok bahasan materi dari suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai proses. Kurikulum sebagai proses adalah dimensi kurikulum yang langsung berhadapan dengan realita lapangan. Disinilah dimensi ide diuji. Apakah ide nasional kurikulum dikenal dan diakui para pelaksana di lapangan atau tidak? Kalau dikenal,
apakah ide tersebut diterima dan dikembangkan oleh para pelaksana. Persoalan ini adalah persoalan kurikulum yang paling kritis dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum. Yang terakhir yaitu kurikulum sebagai praksis kontekstual. Luasan dari konsep kurikulum ini sebagai proses dengan penambahan perlunya komitmen bersama menyepakati antara pelaku pendidik kegiatan-kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk mencapai target tertentu yang telah ditetapkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan implementasi kurikulum 2013 bagian B tentang filosofi kurikulum 2013. Saya tutup dengan mengucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om Sahe.